Salam budaya. Selamat datang di channel ini. Sebelum kita lanjut untuk menyaksikan video yang berikut ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta aktifkan tombol lonceng notifikasinya, karena kami akan memberikan berbagai informasi menarik untuk Anda. Kali ini, kita akan mengupas tentang sejarah dan mitos pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi hingga kisah asmaranya dengan Dewi Nawangwulan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul. Sebelum kita bahas lebih jauh tentang kisah dan mitos tersebut, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang lebih baik lagi. Siapakah Nyi Roro Kidul? Nyi Roro Kidul yang juga dikenal sebagai Ratu Pantai Selatan adalah sosok legendaris dalam mitologi Jawa. Konon ia adalah penguasa kerajaan bawah laut di Samudra Hindia dan dianggap sebagai perwujudan dari keindahan dan kekuatan alam. Dalam cerita-cerita rakyat, ia sering digambarkan sebagai seorang wanita cantik dengan rambut panjang dan berpakaian hijau kebiruan. Menurut cerita, Nyi Roro Kidul memiliki kekuatan magis yang sangat kuat. Ia dapat mengendalikan ombak dan arus laut serta mengubah cuaca sesuai dengan kehendaknya. Sebagai penguasa kerajaan bawah laut, ia dihormati oleh masyarakat pesisir yang memuja dan memohon perlindungan darinya. Konon, Nyi Roro Kidul tidak hanya dikenal sebagai penguasa kerajaan bawah laut, tetapi juga memiliki kekuatan magis yang kuat dan seringkali dihubungkan dengan kejadian-kejadian misterius di sekitar pantai selatan Jawa. Banyak orang percaya bahwa Nyi Roro Kidul memiliki daya tarik yang kuat terhadap manusia dan dapat mempengaruhi nasib mereka. Menurut cerita mistis, Nyi Roro Kidul diyakini mempunyai kemampuan untuk menarik manusia ke dalam lautan atau membuat mereka hilang tanpa jejak. Dikatakan bahwa ia mengincar orang-orang yang berpakaian berwarna hijau yang diyakini merupakan warna yang sering dikaitkan dengannya. Orang-orang yang mengaku telah melihat atau merasakan kehadiran Nyi Roro Kidul sering menggambarkan penampilannya sebagai wanita cantik dengan rambut panjang yang mengalir, kulit pucat, dan berpakaian hijau kebiruan. Mereka mengatakan bahwa ketika Nyi Roro Kidul muncul, suasana sekitarnya menjadi tenang dan terasa dingin meskipun cuaca sebelumnya mungkin sangat panas. Beberapa kisah mistis melibatkan orang-orang yang mendapatkan pertanda atau mimpi dari Nyi Roro Kidul. Dalam mimpi-mimpi tersebut, Nyi Roro Kidul muncul sebagai sosok yang anggun dan memberikan petunjuk atau peringatan kepada orang tersebut. Menurut legenda dan mitos, Dewi Nawangwulan atau Ratu Kidul akan bertemu dengan Sunan Kalijaga yang kemudian menikah. Kita pasti sudah akrab dengan nama Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga merupakan salah satu anggota Wali Songo yang berasal dari Tuban, Jawa Timur. Nama asli Sunan Kalijaga adalah Raden Mas Said. Sunan Kalijaga merupakan putra dari Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur dan Dewi Nawangrum. Sunan Kalijaga lahir sekitar tahun 1450 Masehi. Diperkirakan masa hidup Sunan Kalijaga mencapai 100 tahun. Sunan Kalijaga suka melakukan perjalanan. Dalam perjalanan tersebutlah beliau akhirnya bertemu dengan Sunan Bonang hingga menjadi muridnya.
Beliau juga dikenal sebagai orang yang ahli dalam berbagai bidang. Sunan Kalijaga memiliki ilmu seperti politik, arsitektur, ahli strategi perjuangan atau militer, ahli kesenian, dan mubalik. Dalam berdakwah, beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan rakyat setempat seperti melalui wayang kulit dan tembang suluk. Lagu atau tembang suluk Lir Ilir dan Gundul-Gundul Pacul juga dianggap sebagai hasil karya seni Sunan Kalijaga. Pada era Wali Songo, terjadilah pertempuran antara Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Antara Sunan Kalijaga dengan Prabu Siliwangi bermula dari niat baik Sunan Gunung Jati untuk mengislamkan Prabu Siliwangi. Namun siapa sangka, di balik kemelut pertempuran itu terdapat kisah asmara antara Sunan Kalijaga dengan Dewi Nawang Wulan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul. Dewi Nawang Wulan merupakan putri dari Prabu Siliwangi, Pangeran Arya Kemuning. Dewi Nyimas Gandasari dan Nyimas Roro Kencono Wungu mendapat tugas dari Keraton Cirebon untuk mengalahkan kesaktian Prabu Siliwangi. Namun ternyata sulit. Karena bukan hanya sakti, Prabu Siliwangi bahkan sangat ahli dalam hal strategi perang. Setelah utusan dari Cirebon dikalahkan, akhirnya timbul pertempuran Sunan Kalijaga dan Prabu Siliwangi. Namun, Sunan Kalijaga pun tak bisa mengalahkan Prabu Siliwangi. Sunan Kalijaga pun diutus kembali oleh Sunan Gunung Jati untuk mendatangi istana Nyi Roro Kidul di pantai selatan. Sunan Kalijaga diutus untuk meminjam senjata berupa tombak Karera Reksa milik Ratu Pantai Selatan atau Ratu Kidul Dewi Nawang Wulan. Hanya dengan pusaka tersebutlah Sunan Kalijaga bisa memenangkan pertempuran dengan Prabu Siliwangi. Setibanya Sunan Kalijaga di Pantai Selatan, permintaannya ditolak oleh Nyi Roro Kidul karena Sunan Kalijaga tidak bisa membawa bukti bahwa ia adalah utusan Sunan Gunung Jati. Sunan Kalijaga pun membawa Nyi Roro Kidul menemui Sunan Gunung Jati. Nyi Roro Kidul pun malu karena sang Sunan bisa membaca pikirannya. "Wahai Putri Prabu Siliwangi, hanya engkaulah yang mampu mengalahkan kesaktian ayahmu. Maka dengan segala hormat, pinjamkanlah Kalijaga tombak pusakamu yang bernama tombak Karera Reksa," ujar Sunan Gunung Jati pada Nyi Roro Kidul. Nyi Roro Kidul menolak memberikan tombaknya dengan alasan bahwa senjata itu hanya akan diberikan kepada suaminya. Sunan Gunung Jati pun berkata pada Sunan Kalijaga, "Wahai Kalijaga, sesungguhnya tiada yang lebih mulia kecuali berperang pada keagungan syiar Islam. Menikahlah dengannya, Ratu Kidul, atas nama Islam dan bukan karena nafsu." Karena kepatuhannya, Sunan Kalijaga pun menuruti keinginan gurunya. Namun Nyi Roro Kidul malah tak setuju. Dia enggan dinikahi oleh orang yang tidak mencintainya dan masih mempertanyakan kesetiaan Sunan Kalijaga kepadanya. Maka dia meminta hal lain kepada Sunan Kalijaga, yaitu tasbih kecubung wulung yang didapatkan dari Laut Merah. Dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Sunan Kalijaga pun mendapat bantuan dari 3 makhluk halus bernama Sang Hyang Sontong, Sang Ratu Sanggah Wisesa, dan Sih Walikat untuk membantunya mencarikan tasbih yang diminta oleh Nyi Roro Kidul tersebut.
Ketiga makhluk halus inilah yang kemudian mencari tasbih tersebut ke Laut Merah dan menemukannya untuk selanjutnya diserahkan kepada Sunan Kalijaga. Karena memang pertempuran antara Sunan Kalijaga dan juga Prabu Siliwangi harus dilakukan secepatnya, maka Sunan Kalijaga pun juga harus bertemu dan memberikan apa yang diinginkan Nyi Roro Kidul tersebut secepatnya juga. Saat akan memberikan tasbih tersebut, Sunan Kalijaga didampingi oleh 40 orang rombongan yang menemani sampai ke pantai selatan. Kedatangan Sunan Kalijaga ini ternyata sudah diketahui oleh Nyi Roro Kidul yang sudah berdandan cantik untuk bertemu dengan Sunan Kalijaga. Karena keinginannya telah dipenuhi Sunan Kalijaga, keduanya pun akhirnya menikah. Dengan itu, pusaka tombak milik Nyi Roro Kidul diberikan kepada Sunan Kalijaga agar digunakan untuk mengalahkan Prabu Siliwangi. Tombak yang diberikan kepada Sunan Kalijaga ini kemudian diberikan tambahan cabang runcing oleh Sunan Gunung Jati. Awalnya hanya ada 7 cabang runcing, kini menjadi 9 cabang runcing. Tombak Karera Reksa diberi nama baru dengan sebutan Pusaka Agung Buana Tombak Nirmala Cakra Langit. Perang dan pertempuran antara bala dari Sunan Kalijaga dan juga Prabu Siliwangi berlangsung selama 7 hari penuh. Setelah mengalahkan Prabu Siliwangi, senjata tombak cakra langit dikembalikan ke Keraton Pantai Selatan dan hingga kini masih ada. Itulah tadi legenda dan mitos tentang kisah asmara Sunan Kalijaga dengan Dewi Nawang Wulan atau yang lebih dikenal dengan sebutan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Semoga informasi ini bermanfaat untuk Anda semuanya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar channel ini berkembang lebih baik lagi. Terima kasih telah menyaksikan konten ini. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan berbagai informasi menarik. Rahayu, Rahayu, salam budaya.